Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi teman-teman mahasiswa Unyu Blitar, Prodi Pendidikan Olahraga, semester 4 atau semester genap, menempuh mata kuliah filsafat, menjas dan olahraga. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai di pertemuan ke 10 ini, saya akan menjelaskan uh, mengenai filsafat ilmu keolahragaan dan akar eksistensinya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dengan 4 pokok bagian. Yang pertama adalah akar eksistensi olahraga, perkembangan terminologi ilmu keolahragaan, ekspresi filosofis kultur olahraga, dan juga deklarasi ilmu olahraga. Oke. Yang pertama adalah akar dari eksistensi olahraga sendiri itu dibagi menjadi pendahuluannya adalah 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu olahraga secara internasional mulai muncul dan mulai diakui pada abad ke-20. Jadi masih tergolong suatu ilmu yang masih cukup baru jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian perkembangannya seiring kompleksitas permasalahan yang ada dengan keterkaitan ilmiah dan disiplin ilmu lainnya. Jadi uh, ilmu olahraga ataupun ilmu keolahragaan itu mulai berkembang seiring dengan bisa dikaitkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Misalkan bisa dikaitkan dengan ilmu ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu mekanik dan lain-lain. Kemudian filsafat dalam hal ini dianggap memiliki tanggung jawab yang penting dalam mempersatukan berbagai kajian-kajian ilmu tadi. Jadi tanpa filsafat, ilmu olahraga itu tidak akan mampu bertaut ataupun bersaling berkesinambungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Di mana akar ataupun dasar dari ilmu filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian akar eksistensi olahraga itu sendiri jika kita menarik lebih jauh itu adalah diawali dengan salah satu teori dari sosiolog ataupun sosiolog dari Belanda bernama John Huizinga. Dia mengatakan play is older than culture. For culture, however, inadequately defined always presupposes human society, and animals have not waited for men to teach them their playing. Maksudnya di sini bahwa olahraga itu diawali dari bermain. Jadi maksudnya adalah bermain sendiri itu lebih tua ataupun lebih dulu dari suatu budaya. Bagi budaya, meskipun didefinisikan seperti hal tersebut bahwa memang manusia itu secara langsung, secara alamiah itu melakukan suatu permainan. Sebelum manusia, ternyata hewan juga sudah melakukan permainan. Bahkan hewan itu tanpa dilatih, tanpa diberi pembelajaran, mereka sudah bermain. Kemudian muncullah diskursus sepanjang setelah teori dari John Huizinga ini seperti pematik untuk teori-teori yang muncul. Dan akhirnya banyak muncul bahwa setiap olahraga itu pasti bermain. Tapi bermain belum tentu olahraga. Halnya seperti itu. Kemudian olahraga adalah aktivitas yang memiliki akar eksistensi ontologis yang sangat alami, yang dapat diamati sejak bayi dalam kandungan sampai dengan bentuk-bentuk gerak terlatih. Maksudnya di sini yang alami adalah dari permainan itu tadi. Kemudian olahraga adalah tontonan yang memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak zaman Yunani kuno dengan areta, agon, pentathlon sampai dengan Olympic Game di Olimpiade modern. Di mana dalam sejarahnya
perang dan damai selalu mengawal peristiwa keolahragaan itu. Olahraga adalah fenomena multidimensi seperti halnya manusia itu sendiri. Kemudian hal ini berkembang menjadi mitos di Yunani. Mitos dan agama Yunani awal menampilkan suatu pandangan dunia yang membantu perkembangan kesinambungan intrinsik antara makna olahraga dan budaya dasar. Bahwa kemudian olahraga ini menjadi suatu yang dinamakan dapat dipandang sakral oleh masyarakat Yunani. Kemudian perkembangan terminologi ilmu keolahragaan. Jadi timeline dari garis waktu dari ilmu keolahragaan sendiri itu diawali pada zaman Mesir kuno, di kota Sparta dan juga di Athena Yunani. Sudah dikenal mengenai aktivitas jasmani yang sistematik untuk membangun tubuh yang sehat, kuat, terampil, bisa dikatakan adalah tubuh yang sempurna. Kemudian abad 18 muncul istilah physical culture dengan muncul buku berjudul Physical Culture yang telah ditulis oleh Charles Wesley Emerson yang kemudian memunculkan physical training, kemudian physical education pada abad ke-19. Pada tahun 1927 muncul buku The New Physical Education karangan dari Rosalind Cassidy dan Thomas Wood. Kemudian terus berkembang dan tahun 1973 America Academy of Physical Education muncul yang kemudian memunculkan 5 pokok bahasan ataupun pokok pembahasan dalam ilmu olahraganya ini: kinesiologi, kinematika, physical education and sport, physical education and dance, dan movement art and science. Di lain pihak, di belahan benua Eropa muncul pemikiran lain, ya ini misalnya dari Jerman, yaitu Profesor Dr. Herbert Hack dengan konsep sport science-nya. Kemudian Profesor Dr. Richdorp dari Belanda dengan konsep gimnologinya, ataupun Claude Bouchard PhD dari Kanada dengan konsep physical activity and science-nya. Kemudian ekspresi filosofis culture olahraga itu sendiri diawali dari Lawrence Jihadabs yang menyebut seorang Friedrich Nietzsche, menyebut pemikiran dari Nietzsche, seorang yang terkenal dengan teorinya yaitu Tuhan telah mati, bahwa pemikiran Nietzsche itu seperti will to power, sublimacy, embodiment, specters, and play, yang terarah pada aktivitas atletik dan event-event olahraga. Jadi teori-teori dari Nietzsche itu dikatakan oleh Hattab itu sangat dekat ataupun sangat mirip dengan aktivitas-aktivitas olahraga, yaitu seperti power, kemudian spektakel dan bermain, yang kemudian juga berhubungan dengan event-event olahraga ataupun kegiatan-kegiatan dari performa olahraga. Kemudian perspektif naturalistik dari Nietzsche ini menjelaskan mengapa banyak orang menyukai permainan dan menyaksikan pertandingan olahraga, dan kenapa hal-hal tersebut dapat dianggap memiliki nilai yang manfaat yang besar. Pertunjukan olahraga juga dapat dipahami sebagai tontonan publik yang mendramatisir keterbatasan dunia yang hidup, prestasi teatrikal, dan keadaan umat manusia, pengejaran, perjuangan, sukses, dan gagal. Jika Anda melihat foto dari anak kecil ini, mungkin Anda akan menyaksikan bahwa Anda jika tidak tertarik pada olahraga, Anda akan mengatakan bahwa ngapain sih anak kecil ini panas-panas, kemudian kotor-kotoran sampai mukanya penuh debu. Untuk apa dia? Tapi bagi anak kecil ini, suatu permainan sepak bola adalah menjadi hajat dari dia. Dia harus berjuang untuk mengalahkan lawannya, untuk berprestasi dan lain-lain. Hingga dia rela bertanding
sepak bola di tengah terik matahari, kemudian kotor, kemudian banyak debu dan lain-lain. Kemudian hakikat ilmu keolahragaan sendiri, ilmu keolahragaan pada dasarnya mempunyai akar pada pengetahuan yang melingkupi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat multidimensi. Ilmu keolahragaan berkembang dari ilmu-ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang manusia dalam berbagai dimensinya melalui fokus kajian pada manusia yang melakukan aktivitas olahraga, olahraga yang dilakukan, dan segala seluk-beluk yang menyertainya. Ilmu keolahragaan dapat diartikan sebagai pengetahuan yang sistematis dan terorganisir tentang fenomena keolahragaan yang dibangun melalui sistem penelitian yang ilmiah. Sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, pada hakikatnya ilmu keolahragaan dapat didukung dengan kajian seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang jelas dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dasar filosofisnya yaitu seperti kajian ontologis. Studi ilmu keolahragaan memiliki objek material yaitu gerak manusia, yaitu human movement. Dan objek material yaitu gerak manusia yang dalam rangka membentuk dan pembentukan dalam pendidikan. Objek studi itu terkandung dimensi dalam biologis, psikologis, budaya, antropologis, dan lain-lain. Kemudian kajian epistemologis dapat menunjukkan bahwa ilmu keolahragaan dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, kajian, dan metode penelitian. Ada pendekatan kajian yang dapat digunakan yaitu pendekatan multidimensi, interdisiplin, lintas disiplin, transdisiplin. Dari aspek metodologis, dalam penelitian keolahragaan dapat digunakan 3 pendekatan yaitu positivistik empiris, fenomenologis, dan hermeneutik. Kajian aksiologis dapat menunjukkan bahwa ilmu keolahragaan dan aplikasinya dalam bentuk aktivitas keolahragaan ternyata memiliki nilai-nilai positif berkenaan dengan realitas kehidupan individu maupun masyarakat luas secara universal. Memiliki nilai-nilai yang dapat menyumbangkan bentuknya dinamika kehidupan sosial, budaya, ekonomi, ideologi, politik, hukum, keamanan, dan ketahanan bangsa. Jadi maksudnya di sini bahwa ketika orang berolahraga, harapannya itu dia itu memiliki ideologi yang kuat, memiliki cara pandang politik, mengerti pemahaman hukum, dan tentu adalah ketahanan bangsa. Dimensi kajian penelitian yang dapat terhubung dengan olahraga atau yang berhubungan dengan olahraga yaitu berbagai aspek teoritis dan aspek empiris yang ada dalam fenomena keolahragaan. Seperti tema-tema umum yang dikaji antara lain olahraga bagi anak-anak dan pemuda, olahraga dan prestasi, olahraga rekreasi dan pengisian waktu luang, olahraga dan aktivitas yang terbuka, olahraga musik dan tari, olahraga dan kesegaran jasmani, olahraga bagi usia lanjut, sampai dengan olahraga dengan produktivitas kerja. Kemudian dimensi disiplin olahraga dengan sport science yang dimana dapat terhubung dengan cabang-cabang olahraga ini bisa termasuk seperti olahraga prestasi dengan cabang-cabang olahraga seperti atletik, sepak bola, senam, dan lain-lain. Kemudian deklarasi ilmu keolahragaan. Jadi di Indonesia sendiri ilmu keolahragaan itu sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1941. Namun mulai memunculkan arah yang terang ataupun arah yang jelas itu pada tahun 98 dengan deklarasi ilmu keolahragaan. Latar belakangnya adalah sport science adalah ilmu yang mandiri. Kemudian para profesor-profesor, guru-guru besar olahraga di Indonesia, doktor, kemudian melakukan suatu kajian, seminar, simposium, dan mendeklarasikan bahwa ilmu keolahragaan adalah ilmu yang mandiri di Surabaya tahun 98. Ilmu keolahragaan memerlukan perencanaan, pengelolaan, pengembangan ke arah yang strategis terhadap dan berkelanjutan dalam rangka memantau jati dirinya sejajar dengan disiplin lain yang lebih dahulu berkembang. Sejarahnya, jika timeline-nya kita tarik itu adalah pada tahun 1941 sampai tahun 53 pada era kemerdekaan.
Itu kemudian telah muncul yang namanya pendidikan gerak ataupun pendidikan aktivitas jasmani. Kemudian pada tahun 53 sampai 60 tingginya kebutuhan guru penjas membuat berdiri perguruan-perguruan tinggi yang berbasis olahraga yang kemudian membentuk calon pendidik pada pendidikan jasmani. Pada 61 sampai 77 berdiri STO yang dinamakan Sekolah Tinggi Olahraga di 11 kota, yakni Jakarta, Medan, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Manado, Banjarmasin, Yogyakarta, dan Surakarta. Tujuannya adalah mengembangkan bidang-bidang kepelatihan, kesehatan, dan penggerak massa. Pada tahun 78 sampai 98, tonggak historis merumuskan deklarasi ilmu keolahragaan di Surabaya tahun 1998. Bidang teori yang sudah mapan pada waktu itu dibahas 7 teori yang sudah mapan yang berhubungan dengan olahraga. Bidang teori potensial untuk mengembangkan itu ada 5 bidang. Kemudian subjek spesifikasi olahraga ada 4 bidang dan keolahragaan yang potensial dapat dikembangkan ada 6 tema. Kemudian hal itu dapat merubah kelembagaan IKIP menjadi universitas. Melalui deklarasi 98 dicapai kesepakatan secara nasional lahirnya ilmu keolahragaan sebagai ilmu mandiri yang berbasis eksakta. Jadi ilmu olahraga sendiri yang lebih bernuansa IPA, bernuansa sains, tanpa meskipun hal itu tanpa meniadakan nilai-nilai sosial dan humaniora yang terdapat di dalamnya. Pada awalnya, dengan surat edaran Dirjen Dikti nomor 1449 garis miring T tahun 1996 tanggal 20 Juni tahun 96 hanya 4 IKIP yang diberi izin perluasan mendapat perubahan kelembagaan menjadi universitas, yaitu IKIP Ujung Pandang, IKIP Malang, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Padang. Setelah berjuang dan terjadi diskusi dan lain-lain, 6 IKIP diberi izin juga untuk perluasan mendapat mandat dengan dikeluarkannya surat dirjen yang baru tahun 98. Ya, ini IKIP Medan, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Semarang, dan IKIP Surabaya, dan IKIP Manado. Setelah melalui perjuangan pada tahun 99 dengan SK Presiden secara bertahap, setiap IKIP berubah menjadi universitas. Sebagai contoh adalah mungkin IKIP Surabaya yang berubah menjadi UNESA, IKIP Yogyakarta yang berubah menjadi UNY, IKIP Malang yang berubah menjadi UM, dan lain-lain. Lahirnya ilmu keolahragaan dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Pada tahun 99 diterbitkan surat Dirjen Keputusan nomor 309 Dikti garis miring Kep dan tahun 99 tentang pembentukan komisi disiplin ilmu. Pada Dewan Pendidikan Tinggi, maka ilmu keolahragaan secara resmi ditetapkan dan dikukuhkan sebagai ilmu yang formal diakui oleh pemerintah pada nomor ke-13. KDI keolahragaan diketuai oleh Prof. Dr. R. Sukarman yang sekarang sudah almarhum dan sekretaris Prof. Kholik Muthohir, ditambah dengan 7 anggota lainnya. Materi ilmu keolahragaan sendiri mempunyai aspek analisis, yaitu ke arahnya bagaimana, objek materialnya seperti apa, objek formalnya bagaimana, akar rumpun ilmunya, potensialnya, prinsipnya, dan lain-lain. Pengelompokan ilmu keolahragaan sebagai ilmu yang berdiri sendiri bersifat multidisiplin. Batang tubuh ilmu keolahragaan telah dirumuskan melalui seminar lokakarya nasional ilmu keolahragaan dideklarasikan pada tahun 98 tadi, yaitu bidang teori yang sudah mapan 7 bidang, kemudian bidang teori potensial ada 5 bidang, subjek spesifikasi olahraga ada 4 bidang, tema umum keolahragaan ada 6 bidang. Penjelasannya seperti ini. 7 bidang keolahragaan sudah mapan, yaitu kedokteran, biomekanika, psikologi, pedagogik, sosial, sosiologi olahraga, sejarah olahraga, dan filsafat. Kedokteran sendiri ilmu terkaitnya jelas kedokteran dengan akar ilmu sains atau IPA.
paradigmanya jelas empiris analitis. Biomekanika, ilmu terkaitnya adalah biologi, fisika, matematika. Kemudian psikologi, pedagogik olahraga dan sosial olahraga. Akar ilmunya adalah social behavior science ataupun sosial pola gerak dari manusia. Dengan paradigmanya adalah fenomenologis. Sejarah olahraga dan filsafat olahraga. Akar ilmunya adalah hermeneutik normatif science ataupun humaniora. Dengan paradigmanya adalah hermeneutikal. 5 bidang teori yang potensial untuk dikembangkan yaitu informasi olahraga, politik olahraga, hukum olahraga, fasilitas olahraga, perlengkapan olahraga, dan ekonomi olahraga. Dimana misalkan jika kita menilik pada informasi olahraga, jelas ilmu terkaitnya adalah ilmu komunikasi. Dengan olahraga yang sudah berkembang semakin pesat, informasi dalam rangka olahraga jelas melimpah. Mungkin seperti pemberitaan di koran, di media sosial, di internet, dan lain-lain. Politik olahraga jelas dibutuhkan karena olahraga sebagai fenomena sosial mengandung aspek politis, di mana dibutuhkan cara-cara ataupun metode-metode dalam mengembangkannya. Kemudian hukum olahraga, masalah olahraga dalam konteks administrasi dan birokrasi yang berkaitan dengan hukum makin meningkat. Kemudian seperti ekonomi sebagai olahraga sebagai sebuah ideologi dan olahraga potensial untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk pembangkitan pendapatan dari masyarakat yang berhubungan dengan olahraga. 4 subjek spesifikasinya yaitu movement science, ya ini dengan pendekatan multidisiplin, lintas disiplin, interdisiplin, di mana dominan ilmunya adalah science dengan empiris analitis, ataupun teori bermain, di mana juga sama pendekatannya, dominannya adalah social behavior science dengan paradigmanya adalah fenomenologi hermeneutik, dan juga training science dengan multidisiplin, lintas disiplin, dan juga interdisiplin, di mana akar ilmunya dari kepelatihan sendiri itu lebih banyak, bisa di IPA, bisa di sosial, bisa di humaniora. Paradigmanya pun lebih beragam, ya ini empiris analitis, interpretatif, dan analytical. Hal ini juga sama terjadi pada instructional science ataupun pengajaran dalam olahraga. Kemudian orientasi sema sentral. Di sini orientasi tema sentral dalam pemetaannya yaitu performa olahraga dan kemampuan berprestasi dalam olahraga, kemudian musik dan gerak, olahraga dan rekreasi, olahraga dan kesehatan, olahraga dan kelompok khusus, olahraga dan media massa, dan agresi dan kekerasan dalam olahraga. Penjelasannya khusus misalkan seperti agresi dan kekerasan dalam olahraga yaitu masalah-masalah sosial yang kian meningkat, seperti mungkin kekerasan supporter, kekerasan ketika supporter itu datang ke pertandingan sepak bola, dan juga mungkin kekerasan pelatih kepada atlet dan ataupun atlet dengan atlet, itu adalah bagaimana olahraga dapat mengkajinya. Ataupun olahraga dengan media massa berkaitan dengan ilmu komunikasi, dan olahraga dengan rekreasi, yaitu akhir-akhir ini tumbuh sebagai topik yang relevan. Misalnya olahraga rekreasi adalah bagaimana skydiving ataupun olahraga tradisional dan lain-lain. Upaya penelitian dan pengembangan ilmu keolahragaan sendiri dengan tiga pendekatannya ini bisa dengan multidisiplin, bisa lintas disiplin, dan juga interdisiplin. Misalkan ABCD adalah jenis-jenis ilmu yang berhubungan dengan olahraga, fisiologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Dengan multidisiplin, mungkin pendekatannya adalah parsial-parsial. Dengan lintas disiplin, saling berkesinambungan. Dan interdisiplin,
bahkan bisa berhubungan secara keseluruhan di mana fisiologi dengan sosiologi, psikologi dan biomekanik dan lain-lain. Oke, itu adalah penjelasan dari saya mengenai filsafat olahraga di mana akar filosofis dari ilmu keolahragaan. Jika ada yang kurang jelas ataupun ingin didiskusikan, bahkan ada yang kurang setuju, silakan memberikan komentar di kolom yang sudah tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.